Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bakti Aryawan, mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus angkatan 2019 genap. Saya mengambil judul makalah judul Patologi Reformasi Birokrasi, Sebab dan Implikasinya dalam Pelaksanaan Kinerja Birokrasi Publik. Nah, kita mulai dari bab pertama terkait dengan latar belakang di pendahuluan. Coba teman-teman berpikir atau mengenang yang ada di pikiran rekan-rekan sekalian tentang kata atau hal yang namanya birokrasi. Kira-kira hal pertama apa yang ada di pikiran teman-teman terkait dengan birokrasi, arti birokrasi, atau kenangan apa yang teman-teman rasakan terkait dengan birokrasi? Mungkin birokrasi itu sulit, mungkin birokrasi itu susah, mungkin hal yang sulit atau hal yang mudah itu dipersulit atau apa. Nah, mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah apa yang sudah saya rasakan, saya alami di birokrasi, khususnya di pemerintah Kota Semarang mulai dari 2006 sampai dengan 2020. Birokrat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, nanti coba akan kami jelaskan di makalah ini bahwa birokrat itu punya dua hal, satu sebagai mengabdi bagi negara dan dia mengabdi pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari pengabdian kepada masyarakat ini tujuannya apa atau hubungannya apa? Birokrat dan masyarakat ini adalah pelayanan terhadap masyarakat, bisa pelayanan publik, bisa pelayanan kependudukan, termasuk pelayanan publik juga itu, atau pelayanan transportasi, apalagi pelayanan Trantipum dari Satpol PP, apalah nanti banyak. Kemudian kita akan coba membahas kondisi antara pelayan dan yang dilayani. Kebetulan saya 3 tahun terakhir mulai 2017 awal dengan Desember kemarin bertugas di salah satu bagian dari Pemerintah Semarang di BRT Trans Semarang, yang dimana di situ fungsi pelayan dan yang dilayani itu sangat kentara, sangat kelihatan banget. Perlu kami jelaskan bahwa pelayan dan yang dilayani itu standar grade-nya adalah tinggi yang dilayani. Misalkan begini, suatu ketika birokrasi itu memiliki kualitas pelayanan di angka 5, sementara masyarakat sudah di angka 6 misalkan. Keinginan untuk dilayani di angka 6. Nah, ketika kita 5 menuju ke 6, ketika pemerintah menggenjot semua perbaikan pelayanan administrasi pelayanan publik, kemudian sudah mendekati angka 6, masyarakat ini sudah naik lagi mungkin menjadi 6,5. Nah, inilah posisi di mana pelayan itu menurut saya itu tidak akan pernah bisa mengejar angka yang sama dengan yang dilayani. Yang kedua, kita masuk mulai pembahasan konsep birokrasi. Kita coba bicara tentang konsep birokrasi. Ada dua pemahaman konsep birokrasi yang saya coba bahas di sini. Tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana teman-teman itu bisa menggambarkan ketika mendengar sebuah kata yang namanya birokrasi itu seperti apa. Nah, ini mungkin coba saya buka di slide saya, bahwa konsep birokrasi secara awam lekat dengan stempel tak efektif, lamban, kaku, berbelit-belit, menyebalkan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini tadi yang beberapa mungkin saya tebak ini ada di pikiran teman-teman sekalian, khususnya mungkin teman-teman yang tidak atau bukan yang ada di birokrasi. Nah, menurut Max Weber, birokrasi itu adalah sistem kekuasaan di mana pemimpin atau superordinat mempraktikkan kontrol atas bawahan subordinat
sistem birokrasi menekankan pada aspek-aspek disiplin. Sebab itu Weber memasukkan birokrasi sebagai sebuah sistem legal rasional. Apa itu sistem legal rasional? Bisa kita lihat di slide saya. Ada 8 item atau 8 rincian dari sistem legal rasional yang dimaksud oleh Max Weber. Banyak sekali, yang 8 monggo silahkan bisa dibaca di slide saya. Kemudian yang kedua terkait dengan pendapat dari menurut Martin Albrou. Martin Albrou membagi 7 pandang mengenai birokrasi. Ada birokrasi rasional, organisasi, birokrasi sebagai kekuasaan, dan seterusnya, sebenarnya birokrasi sebagai sebuah masyarakat yang modern. Nah, kita masuk ke ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang saya baca di internet, yang saya baca di googling, Max Weber mengkategorikan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan kantor kedudukannya. Oke, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya. Artinya pekerjaan itu mempunyai batasan, mempunyai tupoksi. Kemudian para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Pastinya kantor adalah milik pemerintah. Kalau milik sendiri itu namanya kantor nyambai gitu. Nah, kemudian para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan, pasti karena pejabat punya kewenangan. Pejabat punya tugas yang berbeda antara pejabat satu dan pejabat yang lain, sesuai dengan ketika pertama kali diambil sumpah ketika dia menempati sebuah jabatan tertentu. Kemudian promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang lebih rata-rata. Oke, memang biasanya pengalaman saya sendiri di birokrasi mulai 2006 sampai dengan 2010, rekan-rekan ASN yang punya kinerja yang bagus, punya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan atasan, dengan bawahan, dengan masyarakat, itu biasanya mempunyai kesempatan untuk lebih cepat menempati jabatan tertentu sesuai dengan kemampuannya. Karena yang dibutuhkan birokrasi sekarang adalah seperti itu, membutuhkan birokrat yang memang dia punya kapabilitas ketika dia mengemban suatu tugas tertentu yang sesuai atau linear dengan keilmuan yang dimiliki. Kemudian jabatan administrasi atau organisasi seterusnya ada. Oke, administrasi yang ada di birokrat itu sudah tersusun, SOP-nya sudah ada. Kemudian setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Tadi yang sudah saya jelaskan, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Kemudian pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan kualifikasi teknik. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika sistem perekrutan, kemudian kita perekrutan CPNS, itu sesuai dengan ijazah, dengan kemampuan atau sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lowongan, yang dibutuhkan oleh pemerintah. Misalkan formasi keuangan pasti membutuhkan syarat minimal D3 atau sarjana ekonomi apa gitu. Kalau misalkan teknik pasti akan sarjana teknik, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian birokrasi. Birokrasi ini menurut yang saya baca, birokrasi berasal dari kata bureaucracy. Ini bahasanya gimana ya? Dalam bahasa Inggris, bureau plus crazy diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Pastinya pemimpin satu, pimpinan satu, bawahan yang banyak. Jangan sampai pimpinannya yang banyak, bawahannya cuma satu, kasihan bawahannya. Kemudian pada rantai komando ini, sistem posisi tanggung jawabnya dideskripsikan dalam organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat, sehingga kurang fleksibel kalau di birokrasi. Ciri lainnya dengan birokrasi adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi, dan pendelegasian wewenang harus sesuai dengan hierarki kekuasaan. Otomatis akan berpengaruh pada organisasi itu sendiri. Ketika kapabilitas manusia atau kapabilitas orang yang
memegang tugas itu tidak sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Nah, kemudian kita coba akan membahas tentang birokrasi paternalistis. Nah, budaya paternalistis mengajarkan mengenai suatu pola hubungan tertentu antara rakyat dan penguasa serta antara bawahan dan atasan. Dalam budaya paternalistis, bawahan harus memberikan pelayanan kepada atasan. Nah, bawahan harus menunjukkan dedikasi, loyalitas kepada atasannya, bahkan mungkin bisa jadi berlebihan, gitu kan. Mungkin contohnya gini, atasannya datang, pagi-pagi bikinin teh, gitu kan, mijetin mungkin. Nah, hal seperti ini yang terjadi gitu ya dalam birokrasi paternalistis. Oleh karenanya bawahan itu sangat tergantung kepada atasannya, karir bawahan tergantung sama atasannya. Mungkin perkembangannya adalah yang dulu-dulu di birokrasi yang dulu munculnya sebuah istilah ABS, asal bapak senang, asal bapak suka, laporan yang baik-baik, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Yang penting karirnya personal tersebut baik, pimpinan menilai baik, karena penilaian pekerjaan oleh pimpinan itu yang menilai adalah atasan langsung. Oleh karenanya itu budaya yang ada, mungkin yang saya lihat beberapa mereka cenderung lebih pengen dekat dengan atasan daripada dia fokus terhadap tugas dan kewajibannya, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini yang ke depan harus di birokrasi ini harus kalau bisa hilang, harus hilang supaya persentase orang-orang seperti ini makin sedikit, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan kepada publik akan lebih baik, kualitasnya juga akan lebih bagus. Nah, kemudian kita coba masuk pengertian patologi birokrasi. Apa itu patologi birokrasi? Kita coba patologi. Patologi itu berasal dari bahasa kedokteran atau ilmu kedokteran yang artinya penyakit yang nempel pada organ manusia, sehingga bisa jadi menyebabkan organ itu tidak berfungsi. Mungkin untuk saat ini patologi yang sedang terkenal atau sedang booming yaitu COVID-19. Nah, mungkin ini definisinya sama dengan kesehatan, adalah patologi sesuatu yang menempel pada tubuh manusia. Kalau patologi birokrasi artinya ada sesuatu yang nempel di birokrasi dan sifatnya merugikan. Nah, patologi birokrasi ini di dalam birokrasi dapat dipahami sebagai kajian ilmu administrasi publik untuk memahami berbagai penyakit yang melekat pada suatu birokrasi, sehingga menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi atau malfungsi dari birokrasi itu sendiri. Nah, kemudian coba ini dari hasil googling di internet, patologi birokrasi adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A. Thompson sebagai berikut. Sikap mengisi yang terlalu berlebihan, pemasangan alat aturan rutinitas prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, tidak suka dengan hal-hal yang baru, tidak suka dengan keterbukaan, tidak suka dengan sistem, tidak suka dengan teknologi. Itu yang mungkin birokrat jadul kalau saya nyebutnya birokrat jadul. Bukan berarti mereka nggak bisa, nggak mampu. Mereka nggak mau, karena ketika mereka ada sistem yang membuat pekerjaan mereka terbuka, ini artinya banyak orang yang akan tahu, banyak orang yang akan paham bahwa pekerjaannya benar atau enggak, ada penyimpangan enggak, ada penyelewengan enggak. Nah, kemudian disahkan atas hak otoritas dan status dari dalam diri manusia, dalam diri personal itu sendiri. Ketika dia melakukan pekerjaan, apakah full dia berpikir untuk outputnya pada masyarakat atau disisipi oleh kepentingan pribadi di situ. Nah, secara umum patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku birokrat.
ada yang istilahkan keinginan pribadi dalam bentuk tingkah laku, dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Jenis-jenis patologi birokrasi pada aparatur. Ada 5 jenis patologi yang dikenal secara umum. Yang pertama adalah patologi atau penyakit yang timbul karena persepsi gaya manajerial para birokrat. Contohnya apa? Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi, mengintimidasi bawahan, nepotisme. Banyak sekali mungkin ya, silakan di googling aja katanya. Dan yang kedua, patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa ketika rekrutmen lowongan misalkan formasi A dengan kebutuhan A, itu harus diisi orang dengan kemampuan A. Jangan sampai kebutuhan A diisi orang dengan kemampuan B. Bisa, pekerjaan itu bisa dilaksanakan, tapi akan tidak maksimal ketika yang melaksanakan itu orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contoh, ini tadi ketidaktelitian, ketidakcekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa cepat berpuas diri, kemudian bertindak tanpa berpikir, kemampuannya yang rendah karena tadi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dari organisasi itu sendiri, kemudian tidak produktif, dan bisa jadi malah kebingungan, aku butuh ngopo, ya aku main ngopo, dikasih tugas pimpinan A, dia larinya ke Z mungkin kan, dikasih tugas pimpinan B, dia malah ngajakan yang A. Nah, ini yang nantinya akan menghambat dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hukum. Tadi yang saya jelaskan di awal, ada suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, malah pelanggaran. Kemudian patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku keburukan yang bersifat disfungsional, bertindak sewenang-wenang, manipulatif, diskriminatif. Kemudian patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan, mengeksploitasi bawahan, motivasi kepada bawahan tidak tepat, ayo kerja, tapi tugasnya tidak sesuai dengan beban pekerjaan berlebihan dan kondisi kerja kurang kondusif. Nah, ini tugas pimpinan, tugas suatu pimpinan organisasi atau tugas ketua organisasi atau apapun itu di top manager di suatu organisasi adalah membuat beban pekerjaan ini dibagi secara merata sesuai dengan kemampuan yang bisa dilaksanakan masing-masing tingkatan yang ada di bawah. Nah, kemudian akibat dari patologi birokrasi sama seperti yang saya jelaskan di awal, merugikan birokrasi itu sendiri atau personalnya sendiri, tidak mendapat kepercayaan, kemudian delegitimasi sosial dari masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan. Pasti ketika ada birokrat seperti yang jelaskan tadi yang tidak mau menerima perkembangan teknologi, tidak mau menerima keterbukaan, artinya menghambat tercapainya organisasi ini yang akan lari kencang, adanya personal birokrat yang masih dalam tanda kutip saya menyebut birokrat jadul, itu akan menghambat organisasi itu sendiri akan berkembang lebih cepat atau nggak bisa berlari. Kemudian cara mengatasi patologi informasi. Tuhan menciptakan penyakit pasti ada obatnya, termasuk corona ini pasti nanti akan ada obatnya. Bismillah. Nah, begitu pula dengan patologi birokrasi, ada penyakit, ada pula obatnya. Untuk mengatasi patologi informasi, mestinya seluruh lapisan masyarakat atau stakeholder saling bahu-membahu, saling membantu, bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Ada eksekutif, ada legislatif, ada masyarakat, ada stakeholder, ada universitas, ada perusahaan swasta. Nah, ini yang semuanya harus saling terkait, saling mengintrospeksi, memberikan masukan dan saran kepada birokrasi supaya pelayanan birokrasi itu juga akan lebih baik. Tadi cara mengatasi patologi perlu adanya sebuah paradigma
secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat itu adalah pelayanan masyarakat. Fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat. Nah, ini orang yang tidak paham, birokrat manapun itu, jangan aja yang di pelayanan ya, jangan cuma yang dipikir yang melayani masyarakat yang di pelayanan. Semua entah yang di staf administrasi, semua muaranya, outputnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Kemudian perlu diketatkannya standar untuk menjadi birokrat, terutama dalam kemampuan penguasaan keterampilan teknologi dan komputer. Kemudian juga pengenalan sanksi atau pengenaan sanksi yang tegas bagi birokrat yang sudah melanggar aturan atau etika organisasi yang tertuang dalam organisasi itu sendiri. Nah, patologi birokrasi harus diobati dengan sistem aturan, kemudian komitmen pelayanan yang baik, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas publik, komitmen moral, aparatur. Nah, sekarang ketika birokrat itu menduduki jabatan tertentu, biasanya diwajibkan ada fakta integritas antara birokrat itu sendiri dengan pemerintah. Ada hal-hal dituangkan di situ, termasuk komitmen terhadap tugas, termasuk komitmen terhadap tindakan-tindakan yang merugikan organisasi, komitmen terhadap tindakan-tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Artinya yang sudah bekerja keras untuk membuat organisasi ini berjalan kencang, akhirnya jawabannya ngelukur, kendu. Nah, itu yang akhirnya nanti membuat organisasi itu akan semakin melambat. Kalau sudah melambat, itu untuk mengayuhnya kencang lagi membutuhkan effort yang sangat tinggi dari top manager dan juga seluruh yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Dengan tertulisnya makalah ini dapat menambah pengetahuan saya sendiri dan juga teman-teman terkait dengan penyelesaian terhadap patologi yang ada di pemerintahan yang dilakukan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum birokrat pemerintahan atau negara. Saya secara pribadi menyadari penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Mungkin sehingga teman-teman untuk memperluas wawasannya bisa googling aja, bisa cari aja di search materi-materi tentang patologi birokrasi, khususnya di patologi reformasi birokrasi. Semoga makalah ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan mungkin nanti sambil diskusi di bawah di kolom komentar di video ini, di kolom komentar di bawah silakan kita bisa diskusi, bisa ditanyakan atau bisa ada masukan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.